Ayah ruda paksa anak kandung 15 tahun hingga hamil 5 bulan. Seorang ayah berinisial M, 45, tega menyetubuhi anak kandungnya Na, 15. Perilaku bejat itu dilakukan berulang kali. Hal tersebut disampaikan oleh Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Sinjai, Ibda Irman. M melakukan persetubuhan sebanyak 7 kali, kata Ibda Irman saat press release di lobi Pratisara Polres Sinjai, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Persetubuhan yang dilakukan M terhadap anak kandungnya di September-Oktober tahun 2024 hingga korban hamil. Korban hamil dengan usia janin 199 hari atau hamil 5 bulan, ujarnya. Pelaku melakukan aksinya dalam kamar di rumahnya di Kecamatan Sinjai Selatan. Kasus ini terbongkar saat korban mengadu ke tante atau saudara ibu kandungnya. Kemudian dilaporkan ke PPA Polres Sinjai pada tanggal 4 Februari tahun 2025 lalu. Aksi pelaku dilancarkan saat korban meminta untuk memasang behel gigi karena gigi korban yang tidak beraturan. Kemudian pelaku menyanggupi dengan satu syarat. Syarat pelaku yaitu melayani hasratnya yang disanggupi oleh korban, katanya. Anak ini polos masih pelajar, akhirnya disanggupi, lanjutnya. Menurut Ibda Irman, pelaku melakukan aksi bejatnya karena tidak pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Masih tinggal satu atap semua, dan istrinya mengalami depresi, ujarnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Korban inisial NA, kemudian tersangkanya inisial M. Kejadiannya itu di pertengahan bulan September 2024 sampai dengan akhir Oktober 2024. Jadi kurun waktu 2 bulan itu ada sekitar lebih dari 1 kali dia melakukan persetubuhan. Kejadiannya itu di Dusun Jeka, Desa Taulet, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Kemudian adapun umur daripada korban yaitu berumur 15 tahun. Kemudian dia berstatus sebagai pelajar yang sekarang duduk di SMP. Sedangkan tersangkanya dia berumur 45 tahun kurang lebih. Adapun kronologi kejadiannya itu berawal daripada korban ini mengadu ke orang tuanya, ya, di mana pelaku tersangka sendiri adalah merupakan orang tua kandung dari korban itu sendiri. Kejadiannya itu pada malam hari, korban ini meminta kepada orang tuanya untuk dibantu karena ini giginya yang tidak beraturan, sehingga dia minta dibantu supaya disangkam behel, ya, disangkam behel yang kemudian disanggupi oleh tersangka bahwa ya, saya akan bantu, tapi dengan satu syarat. Satu syarat yaitu saya mau kamu melayani saya. Ya, saya kamu melayani saya. Ya, akhirnya kemudian karena ini anak yang notabene-nya masih di bawah umur, ya, pengetahuannya pun masih labil, sehingga setelah disampaikan seperti itu oleh tersangka, kemudian menurut apa yang diminta oleh tersangka sendiri, yang kemudian mulai dari situlah sehingga kemudian tersangka menyetubuhi putri kandungnya sendiri. Dan sesuai dengan hasil
pemeriksaan BSG yang dilakukan oleh dokter Ali, spesialis kandungan, yaitu umur janin 99 hari. 99 hari. Jadi kurang lebih 5 bulan daripada kandungan tersebut. Untuk tersangka, pasal yang disangkakan yaitu pasal nomor 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, untuk pasal 76D Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti tentang Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu yang kami sampaikan kronologi kejadiannya, sehingga yang bersangkutan diamankan di Polres Sinjai dan tersangkanya telah dilakukan penahanan sejak dari tanggal 6 Februari 2024 selama 20 hari ke depan. Pelaku ini berapa kali menyelidiki korban disitu sebanyak 7 kali. Semuanya dipaksa ya? Korbannya dipaksa? Iya, dibujuk. Ya, mereka ini anaknya dibujuk, dirayu sehingga anaknya kemudian luluh dan mengikuti kemauan dan permintaan daripada orang tua kandungnya sendiri. TKP-nya di rumah sendiri, di kamar orang tuanya. Statusnya duda atau beristri? Untuk tersangka adalah masih berstatus suami istri masih hidup, kemudian tinggal dalam satu rumah. Anak kandung. Selama 7 kali melakukan aksi cabulnya itu dari bulan berapa ke bulan berapa sampai? Dari September sampai Oktober, jadi kurun waktu 1 bulan itu. Bagaimana dengan psikologi kejiwaannya? Untuk psikologi kami telah menyurat ke pihak rumah sakit. Mungkin dalam waktu dekat akan lakukan pemeriksaan secara psikiater di dokter di rumah sakit Kumo Sinjai. Kemarin kami telah mengirim surat ke rumah sakit Kumo Sinjai. Kalau masalah apa ibu kandungnya tahu? Untuk saat ini kandungnya menurut informasi bahwasanya dia ada sedikit gangguan depresi. Tidak, Pak. Dia anak kedua ini dari 3 saudara. Yang laporkan adalah tantenya yang tinggal di Sidiborong, saudara dari saudara kandung dan ibunya. Istrinya tadi yang depresi kan? Dan istrinya. Tantenya, ya, saudara kandung dari ibunya. Alasannya dia karena tidak pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya yang saat ini dia dalam keadaan tidak sehat seperti biasanya. Apakah ada pengaruh video porno, Komandan? Untuk saat ini kami belum sampai ke situ karena orang tua sendiri pun tidak memiliki handphone. Dia lakukan di malam hari atau di siang hari, Komandan? Malam hari. Untuk penyebabnya, jadi tidak ada pengaruh dari minuman atau jenisnya. Anak kedua. 3 bersaudara. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Jika ada yang mau sampaikan mungkin silakan. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, sudah dijelaskan semua apa yang menjadi penanganan perkara, kemudian masyarakat, pelayanan masyarakat yang sudah
sudah dilakukan penahanan. Ada ungkapan yang bersyukuran disampaikan oleh tersangka sendiri. Baik, cukup ya. Apa sudah, Mas? Sudah. Saudara sudah. Ya, cukup. Puas. Saya mau meminta saudara kalau memerintahkan komunikasikan dengan saya, biar kita nyambung gitu. Artinya apapun, karena tidak ada berita yang akan terlihat atau terbaca atau tersampaikan ke masyarakat, dan bukan teman-teman lah yang menyampaikan. Oke? Siap. Abbas? Siap. Demikian dari saya terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana acuan nomor 2 perkara 1 penganiayaan dan pengeroyokan ditambah dengan 1 pencabulan anak kandung sudah kami sampaikan ke teman-teman. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya, kesempatannya dan berkahnya untuk kita melaksanakan pendidikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.